Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di Odong Channel. Nah, pada kesempatan tanya dong. Ada. Oke, mantap. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu seorang backpacker ya. Backpacker ya. Menggembel. Nah, jadi kita kenalin dulu si Rama ini. Rama ya namanya. Rama. Iya. Nama kepanjangannya apa? Rama Komaruzaman. Oh, Komaruzaman. Nah, dia ini berasal dari Bogor. Kebetulan dia mau ngadain perjalanan ya. Mau Udah lah ini. Udah ya, bukan ngadain sih tapi udah berjalan. Udah berjalan gitu. Nah, udah berapa hari nih di 10 hari dari Kalimantan. Dia dari Bogor itu perjalanan pertamanya ke Pulau Kalimantan. Nah, Pulau Kalimantan kemarin udah main ke Terapung ya. Terapung, Gunung Halau-Halau. Gunung Halau-Halau. Sekarang kita lagi di Bararawa. Wow. Jadi kami itu kenalin dulu kemarin di YouTube ya, Bang. YouTube terus komen berbagi itulah ilmu. Cerita. Kayaknya rencananya udah 2 tahun yang lewat ya. Wow, 2 tahun baru sekarang. Wow. Berjalan. Nanti lu yang kesana gantian. Haruslah ya, moga nanti ada rezekinya. Amin. Oke. Nah, jadi kita di sini mau ya ngobrol-ngobrol santai lah ya, nanya. Nah, jadi kita langsung saja menanyakan pertanyaan yang tidak perlu dijawab ya. Oh, perlu dijawab ya. Perlu dong. Nah, jadi sampai saat ini gimana nih responnya mengenai tentang Kalimantan, khususnya Kalsel. Kalau menurut gua kesan pertama Kalsel ya. Iya. Beriman ya. Beriman, agamis ya. Karena kesan pertama waktu gua ke Banjarmasin kemarin kan. Iya. Itu gua langsung diajak haul. Haul ya, acara ini ya, haul. Iya. Pakai peci ya kemarin. Pakai sarung sama anak santri ya. Iya. Dan ngelihat sih banyak maksudnya yang santri-santri lah. Santri. Terus juga kemarin ke expo gitu kan banyak. Itu yang di Amuntai ya kan? Yang di Amuntai ya. Banyak banget apa ya? Jarang banget orang yang gak berkerudung tuh, jarang ya. Jarang ya, hampir nggak ada. Ya, jarang. ada ya yang nggak pakai kerudung tapi ya, hampir rata-rata pakai ini ya. Pokoknya kalau Kalimantan Selatan agamais, soalnya banyak acara haul-haul kan, ada haul akbar kayak gitu. Iya, haul akbar juga. Nah, kesan yang kedua, indah pasti lah. Indah. Kalimantan soal keindahan hutan, wisata-wisata yang unik ya. Yang gua pertama rasain itu kayak pasar terapung, terus ke kerbau gitu. Kalau gunung kan udah biasa gitu. Itu kayak unik, itu gak ada di Jawa lah, itu semacam perairan gitu. Nah, jadi kita belum ngasih informasi juga. Sekarang ini kita lagi ada di Desa Bararawa. Desa Bararawa ini adalah pusat kerbau rawa termasuk ya. Karena dari dulu juga ini terkenal akan wisata kerbau rawanya. Tadi kita habis main juga. Nanti kita ceritalah untuk kerbau rawa. Nah, kita dimulai tadi, lanjut dari apa? Kesannya ya. Kesan ketiga. Mungkin kesan ketiga menurut gua aman gitu, aman dari hal kriminal. Karena gua kalau di sini gua jalan sendiri gitu. Kayak kemarin ke Taman Kesiring gitu. Gua jalan sendiri karena kalian pada sibuk kan. Kayak ngerasa aman gitu, kayak apa? Kalau di Jabodetabek kan gua suka kalau jalan sendiri takut, yang satu takut todong tuh, maling, copet, terus takut begal gitu. Kalau di sini kayak ngerasa aman gitu kayak. Karena gua ngelihat keadaan juga kayak teman-teman yang di kosannya gak dikunci, motor di luar gitu. Terus naro kunci sembarangan gitu. Karena mereka udah percaya kan. Aman lah intinya. Aman, beradab dan baik-baik, ramah lah. Ramah. Segitulah. Mau ceritain panjang. Wah, panjang sekali ya. Itu ya untuk kesan Kalimantan ya, karena kan ini perjalanan pertama kan ke Kalimantan. Untuk saat ini ya menikmati ya. 2 hari lagi. 2 hari lagi berarti minggu cabut ya. Cabut ke Sulawesi. Nah, terus sebenarnya lu ini umur berapa sih? Gua baru 20 tahun. Gokil ya. Di umur 20 tahun udah memutuskan untuk keluar dari zona nyaman. Asik. Nah, sebenarnya tujuan sebenarnya gini, bentar. Zona nyaman itu sebenarnya yang gua jalani ini zona nyaman. Kerjaan kan bukan zona nyaman, karena gua gak nyaman gitu. Jadi gua pengen keluar. Jalan kayak gini adalah zona nyaman gua. Zona nyaman ya. Jadi gua gak keluar zona nyaman, gua di zona nyaman. Iya, terus di zona nyaman ya. Ya ketika kita udah berada di zona nyaman, ngapain harus keluar kan? Iya gitu. bener. Iya kan?
kalau udah nyaman ya nikmati aja kan ya. Berarti zona nyaman lu ketika lu jalan gitu. Nah, ketika lu jalan-jalan ngedit video. Nah itu zona nyaman gua. Nah, terus tadi tujuan dan sesuatu yang pengen lo cari itu apa sih dari perjalanan ini? Yang pertama wawasan ya. Ya, wawasan. Karena gua juga kalau gua di Jawa terus gitu misalnya, di Bogor terus, gua gak keluar, gua gak tahu itu budaya tentang adab kayak gitu. Adat-adat di daerah-daerah gitu. Dan belajar juga tentang diri sendiri lah, apa kekurangan dari diri gua gitu. Karena kan kalau lihat dari cuma lihat dari internet, dari apa sih, dari berita-berita kan kita nggak tahu sebenarnya itu kan. Kalau dari internet ada aja, kayak internet kan biasanya kesan baiknya doang gitu. Kalau nggak kesan buruknya doang. Nah kalau kesini kita jadi tahu, lihat langsung ya. Lihat langsung. Apalagi kalau susah Kalimantan itu katanya sih. Katanya hutan kata orang. Nah kata orang. Nah ketika lo mampir ke Kalimantan, ke Banjarmasin, ternyata enggak gitu. Sebenarnya biasanya metropolitan ya. Metropolitan. Apalagi kalau mungkin ke Balikpapan sama Rinda tuh udah kota mungkin. Memang sih kalau di Kaltim memang lebih ini ya. Banjarmasin pun udah metropolitan kan. Iya udah kota lah. Berarti yang lu cari dari sebuah perjalanan? Iya itu. Dan satu lagi konten ya pastilah kita itu harus dokumentasi lah ya, dokumentasi buat galeri ya. Mungkin nanti suatu saat nanti anak cucu kita bisa nonton, bapak lu pernah ini gitu. Untuk anakku yang belum ada. Oke ya, tenang ya di sini ya. Tenang ya, karena memang mantap lah. Nah, mungkin dari perjalanan itu sih gue dan konten mungkin dan pengen tahu juga itulah mungkin nambah pengalaman lah. Iya, wawasan karena kan kita ya gue sendiri pun belajar gitu. Belajar ya. Ketemu orang banyak, ketemu orang-orang baru. Iya, ketika kita komunikasi. Cara kita sendiri itu berkomunikasi. Karena gue gak merasa sendiri loh kalau berjalan itu. Saya backpackeran. Selama ini gue ngerasa sendiri itu. Karena ya menurut ya sejatinya dari rumah memang sendiri kan kita keluar sendiri. Kita gak bakal ngerasa sendiri gitu. Kalau kata Pirsa itu apa? Sendiri itu pilihan. Iya, karena kalau di tempat sendiri, karena masih banyak orang yang peduli sama kita sebenarnya. Cuma kita lebih menutup diri. Iya. Kalau kita menutup diri, gimana orang mau terbuka sama kita? Iya. Gitulah. Maka dari itu berjalanlah. Iya sih. Kalau gue sih ini udah lama ngerencanainnya, tapi ya untuk saat ini belum mungkin karena ya gue termasuk harapan keluarga lah. Gitu. Ingat gue kata-katanya si Firsa kan yang dibilangin Jawin, tidak perlu melihat superhero di luar negeri gitu, karena superhero sesungguhnya itu adalah ketika mimpi lo rela diinjak demi kepentingan keluarga gitu. Nah gue termasuk untuk keluarga lah untuk saat ini. Jadi ada kekumpul, apalagi ya kalau saya senang bikin event kan. Nah apalagi nabung yang harusnya buat jalan buat keluar gitu, ternyata habis dibikin event ya sudahlah. Yang penting kita senang kan. Bener. Setiap orang tuh kan mempunyai caranya tersendiri buat senang kan. Nah iya. Karena gue juga sini ada salah satu temen emang yang suka mendaki gitu. Yang suka dia pengen mendaki gitu, cuma kehalang sama keluarga lah gitu. Dia harapan keluarga. Dia kata dia ya udahlah gak apa-apa, yang penting keluarga gue bisa tanggung jawab tentang keluarga gue. Jujur gue salut tuh sama si Rama di umurnya sekarang ini, dia berani melangkahkan kaki untuk berjalan keluar pulau gitu. Di umurnya sekarang gokil tuh, keren tuh. Di saat orang-orang lain ingin membeli KLX, aku menghabiskan uang demi jalan-jalan. Gak apa-apa. Jadi gini, kebanyakannya orangnya ketika dia punya harta ya, punya banyak uang, itu ya dia pasti investasi, misal kayak tanah ya. rumah, kesehatan. Itu tuh sebenarnya tapi kadang orang melupakan untuk berinvestasi buat jalan. Dan itu kan kayak cari pengalaman lah gitu. Investasi pengalaman. Kebanyakan ketika orang dengar investasi, oh ini bakal berkembang nih uang gua gitu, bakal. Soalnya gini, orang kebanyakan sih karena takut lah mungkin kita berjalan nih, kita tuh cuma dapat pengalaman, karena pengalaman tuh kan gak berbentuk gitu. Iya, itu salah satunya. Kalau emas kan berbentuk, udah jelas. Jelas, mobil, rumah gitu ya. Orang-orang tuh kebanyakan
suka dengan ketidakjelasan, ketidakpastian. Ya. Karena kan hidup penuh dengan ketidakpastian. Ya. Penuh ketidakpastian. Kita mungkin nabung investasi emas juga bisa hilang atau enggak turun gitu. Itu kan Ketidakpastian. Dunia ini. Tapi kalau kayak pengalaman ya, pelajaran itu kayaknya mau sampai tua pun kita tetap akan ada gitu. Tetap akan ada. Iya. Tapi sih itu pilihan sendiri sih. Pilihan sih, ya. Ingat ya, kalau soal pilihan sih gue ingat kata-kata si Jalin tuh kan. Iya. Sebenarnya tidak ada yang salah dari sebuah pilihan kan. Yang salah itu ketika lo udah memilih lalu mengeluh gitu. Dan bodohnya lagi ketika lo udah mengeluh, lo tetap bertahan di pilihan tersebut gitu kan. Tidak mencoba untuk pilihan lain. Ya kan gitu. Karena mungkin gimana ya? Kayak kalau itu bahasa Sunda kepalang lah, tanggung lah itu. Tanggung ya. Udah gitu. Gua takut belajar yang lain itu, takut dari nol lagi. Mungkin kayak gitu. Si Rama ini dia lebih ke gunung sebenarnya. Gunung sebenarnya. Nah, kita mau tahu juga nih, kenapa sih lo naik gunung? Kan ada sebuah pertanyaan yang sampai saat ini belum ditemukan jawabannya. Kenapa naik gunung? Nah, dari situ emang kalau ditanya lu juga, kalau ditanya kenapa naik gunung agak susah sih. Tapi menurut gue ini naik gunung hobi yang paling gue suka, lengkap lah itu. Karena di gunung yang pertama jauh dari maksiat. Mungkin ada beberapa mungkin ya. Ya kalau gue sih enggak gitu. Semoga aja enggak. Mungkin jauh dari maksiat, kayak minuman kan berbahaya kalau minuman di gunung. Apa? Narkoba ada larangan itu. Seks lah itu. Di gunung itu kan bahaya juga. Nah, mungkin tuh dari itu sih, dari negatifnya kurang lah di gunung. Cuma dan yang kedua perjuangan itu. Perjuangannya tuh lebih seru gitu kalau tantangannya. Lebih seru lah. Yang ketiga tuh ya lebih seru ngobrol di gunung lah itu. Karena pas waktu kita capek tuh kita ngobrolin tuh lepas itu, gak ada beban itu. Ya, apalagi ngobrolnya lebih asik karena nggak ada HP juga kan. Apalagi sekarang kan kebanyakan ketika kita ngobrol tuh sambil main HP gitu kan. Tapi menurut gua gak ada salahnya sih kalau main HP. Iya, nggak ada salahnya. Gua kadang kayak ngobrolnya bisa main HP, ngecek bentar lah gitu lah. Karena kan orang juga mungkin ada yang kerja itu sibuk. Iya, sambil sambil denger orang terus sambil kerja gitu di HP. Kan kayak kita kemarin gua naik gunung sambil nyedit foto. Gak ada salah ya. Wedding kan gitu. Kecuali lu main game, nah itu kan udah jelas. Nah, itu iya. Iya, ada tempatnya kan. Ada tempatnya lah buat main game gitu. Di rumah. Nah, jadi setelah ke Kalimantan ini rencananya mau kemana lagi nih? Sulawesi mungkin. Sulawesi ya. Karena rencana ada tertarik. Ada kota-kota yang gua pengen kunjungi. Yang pertama mungkin Makassar. Entah kenapa gua pengen ke Makassar. Yang kedua mungkin Manado. Ketiga itu Banda Neira. Masih Sulawesi. Ada tempat yang pengen gua kunjungi sebelum gua nikah gitu. Ada hajat lah. Iya. Jadi lu juga mungkin ada tempat yang pengen gua kunjungi sebelumnya. Karena kalau udah nikah tuh susah mungkin. Susah ya pastilah. Kan teman-teman gue kan yang namanya kita masih bujangan ya, masih ini. Teman-teman gue nikah pun itu bilangnya kalau lu ketika udah memutuskan untuk menikah, itu lu akan kayak terpenjara ya, kayak bahasa itunya ya. Terpenjara karena tanggung jawab ya, lebih tanggung jawab gitu. Karena kan harga diri seorang laki-laki itu bukan bekerja, tapi bertanggung jawab. Begitu banyak laki-laki yang bekerja tapi tidak tanggung jawab. Aja bohong, tapi yang bertanggung jawab pasti bekerja, atau berusaha gitu. Jadi buat cewek-cewek, kalau mau cari laki-laki, cari pasangan, carilah yang bertanggung jawab, bukan cuma yang bekerja. Benar kan? Benar dong. Nah, jadi kan ini berhubung kita di Barawa. Nah, menurut lu gimana nih untuk kerbau? Kayaknya kan biasanya naik gunung tuh. Nyoba wisata kerbau. Karena kan ini Kalsel itu terkenalnya ada 4 setahu saya ya. 4 destinasi tuh. Kalau di Banjarmasin ada Pasar Terapung. Terus ada Bekantan. Iya, Bekantan. Kalau di hulu sungai juga ada Loksado ya di Kandangan. Gunung. Enggak, Loksado, bambu reptil. Bambu reptil ya. Nah, terus Kerbau Rawa. Nah, Kerbau Rawa menurut gua asik tuh. Karena asik. Lanjut. Karena asik tuh apa? Kayak gak ada yang di Jawa tuh kayak perkampungan di tengah-tengah rawa. Nah, itu ngelewatin tuh kayak kehidupan lah, beda lah. Kita kayak beda apa? Kita ke kehidupan yang berbeda lah. Kayak itu apa?
rumah ngadep ke sungai ya. Sungai, terus transportasi gak ada motor, gak ada mobil, dia ngandalin transportasi air. Dan serunya juga ternyata ada sekolah, ada masjid yang di sini di pedesaan. Nah, untuk kerbau rawa sendiri itu juga menurut gua menarik sih. Karena banyak juga kerbau-kerbaunya dan peternaknya juga ramah ngejelasin ini itulah. Cuma ada kekurangannya itu mungkin agak kecewanya gua, bukan kecewa sih, emang mungkin udah nasibnya ya. Kerbaunya tuh lagi sedikit. Iya sih. Lagi ada bencana karena kan lagi ada untuk daerah yang berrawa ya khususnya itu beberapa titik ya lumayan ada 20 kandang lebih lah. Dia tuh terkontaminasi dari setelah ada pengeboran di daerah sini itu kerbaunya banyak yang keracunan, dia malas makan gitu. Pada akhirnya kemarin kan kandang yang kita main tadi itu sekitar 70 sampai 80, sekarang 40, hampir separuh hilangnya. Rugi besar itu. Rugi besar dan pemerintah pun belum ada tanggapan. Semoga aja pemerintah bisa cari solusi lah, buat kasihan sih masyarakat di sini juga kan, harapan mereka juga itu aja gitu. Kan lo di umur 20 tahun jalan itu kemarin kerja loh, kata lo kerja nabung buat jalan gitu. Nabung jalan. Kan ada uang tuh. Ketika kita punya uang pasti kita tidak ada waktu. Ya kan? Ketika kita banyak waktu uangnya lagi nggak ada. Nah, dan lu memutuskan untuk menabung, setelah nabung udah lumayan kekumpul cukup lah gitu. Lu memutuskan untuk resign kan. Nah, dari perjalanan ini bagaimana tuh izin dari orang tua tuh? Maksudnya izin resign dan perjalanan? Iya kan, enggak, dari kan izin resign itu lu kan yang milih kan. Iya kan, tapi izin dulu ke orang tua. Iya pasti tukar pikiran lah. Gimana nih? Kalau masalah gua kan lagi kerja emang agak enak sih, kerja dekat rumah. Gaji lumayan lah, mungkin nggak terlalu besar tapi lumayan lah. Namanya juga dekat rumah ya. Dan yang nggak gua suka gaji kalau kerja tuh kerja di situ tuh ngestak gitu. Ngestak gak ada di situ aja gaji situ aja. Terus gak ada peningkatan lah. Mungkin kayak hidup lu kalau di situ tuh sudah pasrah sama kehidupan. Nah makanya gue memilih untuk berhenti. Gue bilang ke orang tua pengen berhenti, kenapa? Pengen kerja yang lain itu. Tapi sebelum kerja gue pengen berkelana dulu gitu. Dan kenapa berkelana? Pengen ke Kalimantan, Sulawesi. Emang kenapa pengen Kalimantan? Jelasin lah, pengen kayak gini sambil bikin video, pengen cari pengalaman. Tapi untungnya alhamdulillah orang tua ngerti karena udah biasa. Terlalu sering juga ya, kayak udah keseringan. Nah kadang kan orang tua tuh, apalagi ya kita khususnya orang-orang yang senang bekerja lah, kayak seni lah. Kadang orang tua tuh meragukan. Bukan meragukan sebenarnya, takut. Takut. Yang maunya mereka tuh anaknya tuh jadi PNS. Sukses. Aman lah, hidup aman ya. Gaji lo per bulan sekian gitu, udah pasti lah ditambah mungkin luarnya. Intinya gini, orang tua tuh gak mau lu hidup kayak dia yang dulunya. Kayak dulu. Sekarang dia pengen lebih, orang tua pengen kita lebih gitu. Sedangkan kita kan yang namanya beda zaman ya. Kan, apalagi untuk YouTube misalnya kan kadang orang tua tuh nggak ngerti lah. Nggak ngerti kayaknya. Nggak ngerti. Tapi bukan berarti harus gak ngerti terus, kita juga harus ngejelasin perlahan gitu kan. Gue juga kemarin ini katanya, kenapa sih lu naik gunung terus gitu. Kenapa sih mau bikin event terus, sedangkan itu ngabisin duit gitu. Jelasin lah perlahan dengan cara kita ya ngejelasin biar orang tua tuh paham gitu. Buat juga gitu sih awal naik gunung, awal nggak terlalu sih, lama kelamaan karena keseringan orang tua juga kayak, kenapa naik gunung terus sih, capek ini itu kerja kayak gini. Tapi gue jelasin perlahan karena waktu itu tuh gue emang kekeh tuh kayak agak lihat aja ntar gue gitu. Kita mau ngebuktiin bukan cuma lo aja sih sebenarnya resign dari itu demi berkelana ini. Gue dulu di tahun awal 2020 ya, awal Covid tuh gue kerja kemarin kan di Baraba itu yang kita kemarin pahlawan. Nah jadi gue kerja di situ sekitar 6 bulan ya. Nah di situ saya kayak ngerasa ada yang kurang gitu. Nah pada saat itu saya memutuskan buat resign demi event. Dan pada akhirnya sudah ada pekerjaan setelah 2 tahun. Tapi nggak apa-apa. Itu kan pilihan. Sebenarnya resign itu nggak bermasalah.
kalau lu punya tujuan yang lebih. Misalnya kalau gua resign kerja capek, nah itu kan bermasalah karena lu gak ada tujuan lagi. Kalau misalnya gua pengen resign, gua pengen kerja yang lain atau nyoba yang lain, nah itu gua gak apa-apa sih menurut gua. Masih ada langkah selanjutnya ya. Nah bicara balik lagi ke orang tua ya. Karena dulu gua suka kalau orang tua bilang kenapa naik gunung dulu ini gitu. Gua suka agak ngelawan kayak ya udah mah nanti aja. Kita tuh sebenarnya pengen ngebuktiin itu. Tapi dengar dari kakak gua nih bilang kalau kita mau ngapain, mau ngelakuin sesuatu, entah main atau bikin apapun usaha, kalau orang tua nanya gitu atau apa, bilang aja, doain aja mah gitu. Doain ya. Karena doa orang tua itu lebih mustajab. Lebih mustajab daripada 41 wali, bukan 41 wali. Mungkin kita juga, gua juga ada di sini karena doa orang tua gitu. Gua selamat. Ya pasti setiap perjalanan lu kan pasti didoain sama orang tua. Benar. Makanya semenjak dari itu gua kalau mau naik gunung ke sini gue jelasin dulu itu ke Kalimantan mau apa, terus mau bikin video kayak gimana konsepnya. Nah orang tua kan lebih jelas dan lebih mengerti lah anaknya gimana. Jadi kalau kita kan bilangnya bu nanti aja mah tuh lihat aja nanti pasti sukses, nah itu kan gak jelasin. Ngejelasin suksesnya gimana gitu. Dia pengen tahu sebenarnya. Pengen tahu. Gitu. Apalagi orang tua kan kadang dia tuh sebenarnya ingin apa ya, ingin anaknya itu bercerita tentang dirinya gitu nih. Karena kita ya yang namanya main di luar kan banyak jarang pulang gitu ya, pasti orang tua pengen tahu lah kabar kita, keadaan kita, perkembangan kita gimana. Mungkin suatu saat nanti ketika kita punya anak kita juga begitu. Nah jadi gini kan kita senangnya jalan-jalan. Nah, itu pasti adalah beberapa teman, mungkin bahkan banyak ya kayaknya. Gini dia bilang, hidup lo enak amat sih, jalan-jalan mulu gitu. Nah kalau lu nanggepin kayak gitu gimana? Udah ada beberapa teman yang bilang banyak lah itu. Banyak kan? Ya sama lah kalau gue di sini juga banyak. Hidup lu enak banget nih naik jalan-jalan mulu, hidup lu gak ada beban nih. Dan kita tuh sering dibilang kita tuh banyak uang. Itu. Sebenarnya. Waduh. Sebenarnya juga sulit sih. Nah tanggapan gua sih kalau kayak gitu ya aminin aja kayaknya. Aminin aja. Lu banyak amat jalan-jalan, amin gitu. Lu gak harus tahu gua susahnya gimana, gua gembelnya gimana nih saat jalan-jalan gua. Pokoknya gak usah tahu lah, karena yang gua di post di sosmed juga emang kebanyakan yang bahagia tentang keindahan. Itu wajar orang nganggap kita itu bahagia. Cuma kalau kita gak ada beban, ya itu kita tuh beban sebenarnya kan banyak sih beban. Karena berjalan kan pengen bikin video ntar diedit capek terus diedit nggak sesuai yang kita tonton tuh, ada orang-orang nonton tuh gitu. Jadi itu beban kayak naik gunung ya. Tuh harus kita udah capek naik gunung, harus ngerekam, habis itu hujan lagi kan, editnya ntar yang nontonnya. Nah itu beban, salah satu beban. Dan dari kata hidup lu enak banget ya. Nah itu sebenarnya hidup lu juga enak gitu. Sebenarnya enak sih. Lu punya cara enak dalam diri sendiri itu, kenikmatan di hidup sendiri. Kayak lu punya barang bagus gitu, motor, HP bagus. Nah mungkin karena lu gajian beliin apa itu demi kebahagiaan lu, di barang atau barang bagus atau kendaraan lah gitu. Nah kebahagiaan gua buat jalan-jalan. Jadi ketika lu kata Jawin kan, ketika lu punya barang, punya outfit bagus, gua outfitnya gini-gini aja. Gua uang gue cuma pakai jalan-jalan. Cuma beda prioritas lah intinya. Apalagi kemarin tuh ada teman gue yang bilang, wah enaknya jalan-jalan, gue capek kerja mulu katanya. Gimana sih biar jalan-jalan kayak lu? Ya gue ngomongnya cuma kayak gini, kalau lu mau pengen jalan-jalan, ngeluh karena kerja atau capek karena kerja, ya berhenti dari pekerjaan tersebut. Jalan-jalan juga kan. Minimal cuti lah itu kalau bisa. Kalau bisa sih. Jadi kayak teman-teman yang bekerja nih, khususnya buat teman-teman yang kerja kantoran ya mungkin atau di perusahaan gitu. Nah kan ketika kan pekerjaan lu udah, rutinitas pekerjaan lu udah lumayan bikin lu capek gitu, kayak beban gitu, pikiran nih kacau gitu kan, belum lagi tekanan dari atasan gitu. Nah itu kan ketika sedang di fase itu lo bisa refreshing. Refreshingnya ke alam gitu. Kebanyakannya ke alam ya. Ke alam. Nah, healing ya bahas sekarang healing. Nah, pertanyaannya gini, kita ini refreshing terus. Enggak, ketika jalan-jalan terus,
Saya juga nggak bosan sebenarnya. Refreshingnya kemana gitu? Iya. Ngapain kan? Iya bener. Kalau lu gimana itu? Kalau gua sih paling, gua juga bingung kayak kadang gini, gua ke alam terus main nih, suruh gitu gua gunung. Nah seketika gua pengen, kayaknya gua pengen ngelakuin hal yang lain deh. Kayak pengen apa? Cara yang lain dah. Ngelakuin hal baru lah, kayak misalnya gua ke bioskop. Lanjut. Nah kalau lu kan healing lu dari perjalanan ini, dari kan jadi rutinitas pekerjaan. Iya kan. Kalau gue tuh kayak bener, gue sepakat sama si Zawin tuh. Liburan gue adalah tiduran di rumah gitu. Iya bener. Tidur seharian di rumah, habis itu nonton TV gitu. Biasanya itu sih kayak ya menenangkan diri lah, istirahat gitu. Istirahat lah, ya karena kita kalau jalan-jalan terus capek ya. Iya. Jadi buat teman-teman intinya setiap orang mempunyai caranya masing-masing untuk senang gitu. Ya yang penting kita syukuri aja lah. Jangan buka iri lah senangan orang lain itu. Kayak lu jalan-jalan, ih gua iri ya lu jalan-jalan. Mungkin teman-teman itu saja obrolan kita bersama si Rama Gemaru Zaman. Nanti gua kasih link di deskripsi buat teman-teman mungkin tahu. Yang pengen tahu tentang backpackeran apa? Konten-kontennya juga keren ya. Tentang backpacker yang apa? Biaya lah. Biaya estimasi biaya. Bantu teman-teman biar tahu lah informasinya juga. Karena rata-rata teman yang lain orang lain nih takut ketika gunung itu habis uangnya budget naik. Kesini berapa sih gak tahu info. Nah, itu. Oke, mungkin teman-teman sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya di podcast Tanya Odong. Oke, mantap. Kita cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.